Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Berpenghasilan 100 juta. Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah. Ada yang jalan-jalan, ada yang main ya. Kita tetap belajar, kita tetap upgrade ilmu agar kita mendapatkan hasil yang maksimal di bisnis masa ini. Oke, teman-teman. Untuk materi malam ini yaitu spiritual motivation ya, dari salah satu leader kita juga yang pastinya akan sangat menginspirasi kita. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti live malam ini ya, kalau ada kesibukan bisa kita putar ulang besok ataupun besoknya lagi ya teman-teman. Oke, karena ini sudah malam ya, sudah hampir jam 8, langsung saja kita simak video berikut ini, spiritual motivation. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan malam hari ini, malam yang luar biasa, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam suasana yang penuh gairah. Pada malam, halo, cek. Pada malam hari ini, cek, cek, cek. 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 Pada malam hari kembali kita bersama. Cek.
sebuah acara podcast di channel Nasaku 1. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama, acara ini menjadi penting bagi kita semua, menjadi sesuatu acara yang sangat ditunggu di seluruh ditunggu oleh seluruh mitra Nasaku Nusantara. Halo, cek. Ditunggu terlalu besar. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini acara ini menjadi sangat penting karena acara ini dapat memberikan satu penambahan ilmu dan juga melepas rasa kangen kita terhadap acara-acara yang biasa kita gelar. Dan pada malam hari ini agak ya Mas, ini kelihatannya kacau. Berkumpul bersama di ruangan ini untuk bersama-sama berlatih, bersama-sama belajar dari seorang narasumber yang luar biasa, yang telah meluangkan waktunya bersama kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama dengan beliau. Tak lain tak bukan, kita sambut bersama beliau keluarga Bapak Munir Hadi Murtana, Double Diamond Director. Kasih Tuhan. Acara malam hari ini menjadi sangat penting karena apa? Karena kehadiran orang-orang luar biasa di tempat ini, yaitu Bapak Ibu sekalian yang membersamai kita secara langsung, menemani membersamai live streaming ini. Bapak Ibu sekalian sebagai supporter, mana supporternya? Tepuk tangan ya. Ini luar biasa sekali, grup Bapak Munir ini besar, grup Bapak Munir ini banyak, dan supporternya juga, wow, sangat-sangat antusias sekali, ya. Dan kita bisa lihat bersama di sana, kita sudah juga live Tangerang ini, Ibu Nuriani, kami sapa Ibu Nuriani yang dari Tangerang hadir, ya. Kemudian Hong Kong hadir Ibu Salva Fafa. Selamat malam Ibu Salva Fafa. Riyadh, dari Riyadh hadir Siti Hopsa. Ya, ini yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri. Lombok, Ibu Yuhriyah Holki hadir ya, Lombok, selamat. Pemalang, Ibu Alimah. Ya, selamat ya. Magetan ini Bapak Cito Garjito, selamat ya, yuk. Ini Malaysia hadir Ibu Fatika. Iya, Denpasar Ibu Maharani Nasa. Jadi betapa acara ini melepas kekangenan kita, melepas satu keinginan kita, keinginan bersama kita untuk bisa berkumpul, untuk bisa saling memberi informasi, saling memberi motivasi, saling memberikan satu kedekatan hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah nanti kita akan belajar bersama dengan leader yang luar biasa. Kembali lagi kita akan berbincang-bincang santai dengan keluarga Bapak dan Ibu Munir Hadi Murtana beserta putranya ini Mas, topinya Mas, wah gantengnya. Nah, dibuka aja Mas ya.
Asik. Wah. Oke, ini putranya ada 3 tapi yang satu junggak-junggik ya. Oke ya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Pak Munir, Bu Munir, selamat datang di channel Nas 11 dan saya sangat bersyukur sekali pada siang tadi Pak Munir sudah membersamai mitra NASA di sini untuk berlatih bersama, dan malam hari ini betapa saya merasa sangat bersyukur Ibu beserta keluarga disertai supporternya Ibu juga datang, tepuk tangan Ibu ya, untuk kita belajar bersama, dan ini live ini ditonton se-Nusantara plus luar negeri yang sudah pulang kerja ini sudah bisa melihat dan membersamai kita di live streamingnya. Tepuk tangan untuk luar negeri dan juga seluruh mitra yang ada. Pak Munir dan Bu Munir, pertama-tama tak kenal maka tak sayang, walaupun supporter di sini sudah pada kenal, siapa sih yang nggak kenal Pak Munir? Tapi yang di sana Pontianak itu pengen ngerti, yang di sana Madura Ibu-ibu Vicky pengen ngerti nama lengkapnya Pak Munir siapa, latar belakang saat bergabung di NASA dulu apa, apalagi kalau kenalnya sama Ibu itu di NASA atau sebelum NASA sih? Iya lah, cie gitu ya. Oke, jadi monggo kita akan mengeksplor bagaimana perjalanan beliau, dan monggo dari Pak Munir dan Ibu Munir memperkenalkan diri, nama siapa, putra berapa, monggo Pak Munir, Bu Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran kami di sini tidak lagi semua karena ridhonya. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa hadir di sini dalam rangka bisa membersamai teman-teman semuanya, sekaligus bisa hadir untuk kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Munir Hadi Murtana. Saat ini saya pemegang stokis AP513, tinggal di Karangjati, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat Kasongan, atau kalau teman-teman ke Jogja dari arah barat, kilo kanan, nanti di sebelah selatannya kampus UNY. Saya gabung di NASA itu kurang lebih di tahun 2007 tanggal 31 Desember. Daftarnya ngisi form, tapi resminya tanggal 1 Januari 2008. Nah, saya gabung di NASA ini tidak lain tidak lebih pada pas saat posisi sedang memang terpuruknya, karena memang sebelum di NASA saya itu ya malang melintang dunia istilah tanda kutip bisnis, tetapi semua itu tidak lain mungkin karena jawaban doa ya, karena saya pengen dapat penghasilan yang berkah, bisa selalu berkumpul dengan keluarga, tidak seperti pekerjaan yang lama berbulan-bulan nggak pulang, kerja di sana harus cari lagi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jawaban, saya dikenalkan di NASA itu Pak. Tambahan istri, Ibu? Monggo Ibu memperkenalkan diri, dipegangkan Pak. Oke. Namanya siapa? Adiknya sudah tepuk tangan, sama putranya belum dikenalkan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeni Prastiwi, istri dari Bapak Munir Hadi Murtana, dan ini anak saya yang pertama namanya Ahmad Rangga Muzani, kelas 1 SMP, dan yang kedua itu Abdul Karim Muhammad, TK besar ya, TKB, dan yang kecil ini Aisyah Raisa Meka, umur 1 tahun. Saya bertemu dengan Pak Munir itu menikahnya tahun 2006. Jadi waktu itu memang sempat
1 tahun, ya waktu itu kita memang belum kenal sama NASA ya. Setelah 2007 baru Pak Munir mendaftar di NASA dan 2008 baru resminya. Waktu itu ya sempat kesana kemari dengan kondisi yang bisa dibilang perekonomian kita malah di bawah minus, di bawah nol. Jadi kondisinya benar-benar minus. hutangnya banyak. Hutangnya di mana-mana, sampai Pak Munir itu mau ikut seminar, mau ikut pelatihan itu harus berbohong dengan saya. Katanya waktu itu karena waktu itu kan seminar juga harus bayar, sedangkan uang juga pas-pasan, bisa dibilang utang sana utang sini. Nah waktu itu sempat bilang katanya HP saya hilang Bu, katanya gitu. Waduh kok hilang HP satu-satunya gitu. Aduh sempet rasanya gelo sekali. Terus nggak tahunya besoknya setelah lewat seminar baru bilang itu HP-nya saya jual gitu biar bisa ikut seminar. Karena kalau izin nanti takutnya mesti nggak dibolehin. Padahal kan seminar itu penting, sangat penting. Jadi saya menganjurkan untuk teman-teman ikut pelatihan, ikut seminar yang diadakan oleh NASA itu untuk menambah ilmu kita. Siap ikut pelatihan teman-teman semua? Jadi salah satunya sampai saat terpuruk itu adalah kita menjual semua barang-barang kita, sampai terakhir itu emas kawin pun juga harus ikut tergadaikan. Ya kondisi yang saat itu saya juga masih bekerja, harus berangkat pagi pulang sore, kadang sampai pulang malam. Pak Munir juga kesana kesini, sedangkan saat itu belum ada online, masih door to door, jadi masih rumah ke rumah, kadang bensin sampai kehabisan di jalan gitu, kadang ngutang sama temennya. Ya alhamdulillah setelah semua perjalanan dilewati dengan kesabaran, dengan ketabahan, ada kunci, ada jawaban dari yang di atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap konsisten menjalani, walaupun perjalanan yang namanya kita mencapai kesuksesan itu pasti ada lika-liku, pasti akan melewati jalan terjal, jalan yang berdarah-darah, itu pasti hinaan dari kanan, dari kiri, termasuk dari keluarga besar yang mungkin saat itu apa sih pekerjaan apa itu tidak menghasilkan sama sekali. Cari pekerjaan yang menghasilkan setiap bulan itu ada, tapi saat itu bonus dari NASA masih didapat masih 10.000, 20.000, 30.000. Jadi ya kita memang tetap harus banting tulang, dengan kesabaran dan ketabahan semua harus dijalani. Dan alhamdulillah setelah tahun 2010 itu mulai ada online, internet sudah mulai ada Facebook, kita mulai belajar itu. Dan alhamdulillah dengan itu semua Pak Munir bisa menjalani dengan menambah jaringan dari luar-luar kota yang tadinya hanya dengan teman-teman, dengan tetangga. Setelah mengikuti semua pelatihan, semua perjalanan, bisa jaringannya bisa berkembang dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang bisa mempunyai jaringan di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh saya tambahi? Memang di awal perjalanan jujur memulai bisnis saya ini sudah dibalang sesuatu yang mustahil dengan kondisi. Untuk daftar waktu itu 30.000 aja, saya tuh harus berpikir bagaimana bisa dapat membayar. Akhirnya saya pinjem upline produk waktu itu POC 10, Fiternah 10, saya jual. Kenapa? Kalau saya daftar dengan uang istri, nggak mungkin, karena gaji istri waktu itu baru 450, karena masih karyawan kontrak. 450 itu pun harus dijabarkan untuk membayar listrik, beli bensin, bahkan tanda kutip ya, untuk beli susu aja harus nangis batin. Tapi inilah pilihan, saya yakin ini jawaban doa. Maka saya waktu itu maju. Saya jujur di awal banyak bohong untuk istri. Saya diminta untuk kerja, iya saya bikin lamaran itu, tetapi di jalan saya buang di sungai. Karena yakin bisnis NASA ini bisa menjawab. Perjalanannya dari satu ke satu tidak mudah memang. Kondisi untuk jualan, aku harus punya motor, harus punya bensin, harus pulang bawa uang. Makanya waktu itu saya punya tekad, aku harus bisa secepatnya sukses. Aku harus cepatnya sukses. Di luar itu cobaan itu bertubi-tubi terus. Hasil yang lama di saat proses saya memulai NASA dengan niat yang baik, justru teman-teman itu makin nyata. Tiba-tiba datang tagihan, harus ngansur 4 motor Bu ya. Yang itu tidak kita ambil karena hasil teman pinjam KTP. Tambah lagi 3 laptop ya. Waktu itu angsurannya per bulan harus 4 juta sekian. Inilah waktu sempat berpikir, aku harus bagaimana Bu? Ya sudah, nggak usah, syukuri, maju. Saya yakin waktu itu saya gabung pertama kali bersyukur, karena waktu itu begitu gabung saya bisa masuk dengan jual HP Flexi. Saya dapat ilmunya Pak Agung Setiawan yang sangat menginspirasi saya. Waktu itu ada di Babakes Pak ya. Itulah yang membuat saya tegar bahwa cobaan ini pasti bisa berlalu. Saya terus maju. Cobaan bukan saya hindari, saya hadapi. Bahkan kondisi ini makin terpuruk lagi. Diusir oleh ibu kontrakan, harus pindah. Itu berulang-ulang, tapi inilah yang harus saya hadapi. Saya tidak boleh menyerah. Bisnis harus tetap lakukan. Salah satunya saya selalu meluangkan waktu. Harus jalan kaki, tempat Pak Sindu, harus jalan kaki. Jaraknya 7 kilo, 10 kilo ke rumahnya Pak Ardi, Pak Ali. Saya lakoni. Saya berangkat, kadang pinjam kakak saya waktu Mbak Ratih, pinjam 10.000 untuk beli bensin, meskipun saya nggak tahu pulangnya nuntun motor. Dan boleh saya bilang motor kita itu bukan motor yang teman-teman bisa nikmati. Motor saya itu ada di standar FKS. Untuk beli ban aja nggak bisa. Makanya saya ke bengkel itu saya tambal dengan ban dalam karena nggak bisa ban luar. Dan lebih lagi, ketika jalan saya selalu dengan keadaan was-was. Karena Pak, motor itu tidak ada BPKB, tidak ada STNK-nya, alias bodong. Inilah teman-teman di awal yang membuat saya selalu nangis. Tetapi saya ingat kata-kata Pak Agung, never give up, never give up, never give up. Breaking the limit, born to win, born to win, born to win. Itulah yang membuat saya tegar. Kenapa? Saya tidak ingin dikasihani. Saya tidak ingin jadi beban orang tua.
Saya tidak ingin jadi beban saudara. Saya tidak ingin disalahkan anak saya. Makanya siang malam saya pagi saya antarkan sekolah, meskipun nggak tahu harus bayar dari mana, tapi saya lakukan. Maka tas saya yang sekarang dipinjam Mas Fajar itu saksinya, tas oranye itu isinya selalu penuh POC NASA. Saya lakukan kalau beli cash and carry produk NASA nggak mungkin. Nah saya lakukan, saya negosiasi dengan Pak Adi, Pak, hari ini saya pinjam ini, sore saya kembalikan. Istilahnya modal bodong, pulang saya harus pulang bawa uang minimal 10.000. Kalau tidak, saya nggak berani pulang. Saya pasti tidur di pos ronda. Saya pasti tidur di rumahnya Pak Cindy. Saya pasti tidurnya di pinggir jalan, di pom bensin. Inilah, karena saya punya prinsip, harus tega sama diri sendiri kalau ingin jadi pemenang. Saya tidak ingin dikasihani. Saya harus menghukum diri saya sendiri dengan target yang tidak saya capai. Inilah, dan alhamdulillah, meskipun saya pulang bawa uang, ya, saya bawa uang, ini tidak bisa saya nikmati sebelum saya serahkan ke istri. Alhamdulillah, sampai saat ini terjadi. Makanya kebiasaan ini sampai sekarang terjadi. Jika teman-teman kok nggak jajan Pak, kok nggak ini, karena ini kebiasaan yang saya lakukan dulu. Saya harus memenuhi target harian saya baru bisa jajan. Contohnya saya bisa nyisikan 10.000, yang 5.000 saya dapat 20.000, yang 5.000 untuk operasional besok pagi, yang 5.000 itu baru bisa untuk jajan. Inilah yang membuat saya tegar. Selanjutnya, hal yang paling mendesak lagi dan bikin sakit hati ketika ada pelatihan di Kaliurang, waktu itu namanya DMT. Satu-satunya aset yang berharga itu adalah cincin kawin. Saya diajarkan 2 pilihan, bahkan 3 pilihan. Pilihan pertama, ini untuk bayar kos kontrakan. Dan mohon maaf saya tidak teman-teman, kami tidak bisa kontrak rumah yang lebih dari 500.000 atau 1 juta. Makanya yang kita cari adalah rumah-rumah yang, mohon maaf, mungkin dibilang kandang ayam ya, rumah yang hampir roboh, tapi itulah di situ kita ditempa. Kembali ke cincin kawin. Dari sisi ini saya jadikan dualisme bahwa cincin ini untuk kontrak rumah atau ikut pendidikan DMT. Maka saya bagaimana berusaha merayu istri saya. Wajar waktu itu tanda kutip ada pertentangan, selalu ada konflik. Tetapi saya yakinkan, bismillah Ibu, dengan ilmu DMT saya akan membahagiakan ibu. Ibu harus resign dari kerja dan 100% kita keluarga selalu 24 jam bisa bersama dengan anak. Karena perjalanan anak saya yang pertama ini saksi, jatuh bangunnya harus pindah karena dikusir yang punya rumah. Alhamdulillah semenjak anak kedua, ketiga, dia lahir dengan kasih semangat. Di rumah dan praktik yang memaham saya nggak tega mengurusi keluarga. Teman-teman saya tahu kondisinya dan praktek yang masih baru, lulus harus menolong persalinan anak pertama, bagaimana kondisinya. Maka saya tak sanggup pada menunggui. Maka saya terus janji di anak kedua, ketiga, saya harus berikan terbaik. Saya berikan VIP mana saya tebus itu untuk anak kedua dan ketiga. Alhamdulillah. Teman-teman, cerita ini bukan mengada-ada. Rumus saya waktu itu bisa bertahan cuma 1. Saat terpuruk saya tidak menjauh dari Upland Core. Meskipun saya rela waktu itu dimarahi, diomelin, nggak dibukain pintu misi saya harus 1 hari itu harus ketemu Upland Core saya. Karena itulah motivasi terakhir, benteng terakhir untuk menjaga motivasi saya.
Makanya Pak Sindu terus saksi sejarah di kantor band Biro Brajan. Pak Sindu nonton Alekufur Pak Sindu. Kita duduk bareng bertiga, om sharing latihan, 1 gelas kopi kita untuk berlima. Saya Mas Abron, Pak Sindu, Pak Suswanto, Alekufur Pak Sus yang di Pangkal Pinang. Itulah perjuangan. Saya selalu merapatkan, saya bisa. Kondisi saya dengan beliau sama, selalu diusir. Tetapi dengan tekad ini kita bisa. Alhamdulillah dari konsistensi itu pelan-pelan kita bagian teman-teman mulai jalan tumbuh jaringan. Tapi ujian lagi tumbuh lagi. Di tahun 2013 jaringan saya rontok habis. Waktu itu sempat saya berpikir saya maju atau mundur. 2012-2013 itu masa-masa saya itu harus akhirnya ketika saya ngopi di kampus Widya Mataram, tanpa diduga Bapak Ali datang di kantin Widya Mataram. Dia berpesan, ayo Mas Munir sudah lama tidak main ke rumah tiap malam Rebu. Saya tahu kondisinya. Ayo, bantu. Saya bantu. Pak Ali cuma berpesan cuma satu. Kalau kendala masalah membangun jaringan, saya kasih tunjuk Mas Munir jalan. Kampus ini adalah kampus yang notabene hampir 99% adalah orang-orang luar Jawa. Bagilah informasi, teruslah informasi. Disitulah kita menemukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa prospecting? Saya lakukan adalah saya selalu kasbon di warung itu. Kenapa? Kalau ada uang saya bayar. Saksinya masih ada, dan beliau sekarang masih ada di kantin pojokan Widya Mataram sebelah barat Ngasem. Akhirnya dari konsistensi itu, hinaan, cobaan, ejekan dari teman-teman, itu banyak teman-teman alumni, teman-teman satu angkatan, bahkan karyawan selalu menghina. Bisnis ra jelas, bisnis apa pun, bisa hapus. Bahkan ketika saya masuk warungnya jasa, saya bilang, mau kopi lagi ya. Alhamdulillah, dari perjalanan waktu, dari kampus itulah, saya setiap hari duduk di situ, saya selalu memotivasi diri sendiri. Apa yang diarahkan leader core itu pasti punya alasan kuat, saya bisa di situ. Maka saya konsisten di situ, dan akhirnya dari warung kecil itu telah menghasilkan 5 kron diamond. Yes! Kasih aplaus kepada beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata kunci yang bisa kita petik yang pertama adalah ternyata Pak Munir dan Bu Munir itu mendaftar NASA juga dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk di awal pernikahannya. Artinya tanpa mengecilkan arti, siapapun berhak sukses meskipun dengan latar belakang dari bawah. Betul ya? Yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat tadi konsistensi karena kekuatan keyakinan. Luar biasa. Yang ketiga, itu bisa mengoptimalisasikan semua lini sampai membaca bahwasanya sebuah kampus itu adalah miniatur Indonesia, di mana di kampus itu banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah. Itu yang bisa kita petik pada sesi yang pertama ini. Kasih terus sekali lagi kepada Bapak Munir. Kembali saya pengen menyapa, ini ada downline yang luar biasa dari Pak Munir ini, Mbak Kasmini. Orangnya di sini, tapi ini online juga di sini sambil nangis-nangis ya. Oke. Dan saya lihat tadi
Pak Sindu dan Nyonya, selamat malam. Ini donen tercinta, donen luar biasa ada di sini. Ya, selamat meliput, selamat membersamai kita, Pak Sindu. Pak Munir mau salam, Pak Sindu salam. Ini Pak Munir. Pak Sindu, I love you full pokoknya. Lope. I love you full. Saya nangis bukan apa-apa, Pak. Saya menambahkan, saya tahu persis apa yang terjadi dengan Pak Munir. Terbukanya adalah waktu saya ngasih sebuah pelatihan di Bapelkes. Benar-benar yang di sana itu yang datang mahasiswa yang saya bilang tidak dengan sebuah modal. Ada beberapa yang menyampaikan ke saya itu untuk membayar pelatihan yang sebetulnya gratis. Tapi kita perlu makan bersama, bahkan gedung sudah ditanggung oleh perusahaan waktu itu. Cuma untuk makan bersama saja. Teman-teman, ada yang harus utang, ada yang harus jual handphone waktu itu. Di tengah pelatihan itu pun saya merasakan luar biasa perjuangannya, dan itulah tanggung jawab kita untuk menjadikan mereka, untuk menjadikan beliau-beliau ini menjadi orang yang berguna, orang yang luar biasa yang bisa menjadikan banyak orang lebih luar biasa. Oke, kita lanjut lagi sesi kedua. Saya akan tanyakan Pak Munir, boleh cerita dari daftar mencapai goal itu berapa lama, dan dengan pernah jaringan rontok itu sebenarnya ketahannya apa yang menjadikan Bapak dan Ibu ini bisa tetap yakin dan bertahan di Nasdaq, kemudian mencapai gold, terus tokis dan diamond kapan, serta sekarang peringkat double diamond sudah diperoleh. Itu monggo. Kemudian saya juga pengen tanyakan dari sisi keyakinan Bapak Ibu sekalian, itu kan menelurkan leader-leader luar biasa. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian sebutkan leader-leader tersebut dan kasih salam kepada beliau. Oke, sesi kedua monggo. Ibu dulu atau Bapak dulu? Tidak apa-apa Ibu. Komplitnya kan mungkin lebih. Cerita dulu perjalanan yang pas rontok transaksi. Untuk kebangkitannya Pak Munir itu sekitar tahun Keras sedikit diangkat. Untuk kebangkitannya Pak Munir itu tahun 2010 itu dimulai dengan waktu itu ada jaringannya Pak Munir masih 3 ya. Ada jaringannya Pak Edi, Tokerto, Pak Heri, Pak Heri dan Pak Kitan. Yang waktu itu yang masih berjalan kencang itu ya Pak Edi ke bawah, jaringannya Pak Edi itu ada Pak Eca, Pak Fajar, kemudian Mas Arul, Syafra, sama Pak Sabah, sampai Bu Dewi Kania, terus Bu Emi, Mamuju, atau sambung Pak Munir yang lebih mungkin ya. Oke, begini. Pada proses teman-teman, seperti dibilang Bapak Agung Setiawan, kunci saya adalah konsistensi dan tekad. Jadi saya ketika saya sudah memutuskan untuk maju, saya terus maju. Jadi enggak ada peduli, termasuk waktu ada kegiatan. Kalau Pak Agung masih ingat ketika ada acara SMB, waktu itu saya ketua panitianya SMB di Kaliurang. Itu pas lahir anak saya yang kedua. Di saat saya harus mengawal
acara SMP yang benar-benar penting, saya dihadapkan dua dan kenyataan. Anakku masuk UGD. Di saat itu terjadi tentangan batin, istri telepon, ya gimana si Karin masuk UGD? Ya sudah, saya turun sebentar. Saya tinggal, saya kuatkan tekad antara tangis dan tanggung jawab. Saya pilih tanggung jawab. Hari ini saya dimarahi istri. Hari ini mungkin orang tua marah besar dengan saya ketika anak kondisi kritis masuk ICU. Saya tinggalkan. Ujian itu lagi di event berikutnya. Sekali ulang juga. Ketika saya harus mengawal kegiatan itu, anak saya harus masuk UGD lagi yang kedua. Waktu itu sesinya Pak Hana. Karena hampir 100% depan ini tersiram. Itu Mas Karim. Saya cuma pulang, hampir stokis Pak Ardi, saya minta bon, karena pas saya ketinggal di atas, saya bilang, Pak Hana, Pak, saya mau ke UGD dulu, tapi saya janji, 100% saya balik. Apapun kondisinya, saya lebih percaya pada dokter. Kehadiran saya sana hanya mengabdi istri, selanjutnya saya kembali ke tugas. Karena saya dedikasi, loyalitas itu segalanya. Motivasi saya, tujuan saya, target saya untuk keluarga, itu harus saya perjuangkan, termasuk tanggung jawab kepada apa yang sudah diamanahkan. Dari perjalanan itu, akhirnya konsistensi saya dianugerahi. Kurang lebih sekitar tahun 2012, saya peringkatnya GM. 2012 peringkatnya GM Manager. Ya. Saya raih dengan mungkin banyak teman-teman mungkin nggak sanggup, bahkan ditanda kutip mengatakan saya itu orang gila. Karena saya hampir 2 tahun saya saksi, saya tidur hanya habis subuh sampai 6:30 setiap hari. Kenapa? Saya merasa punya hutang di belakang untuk kehidupan anak istri saya dan keluarga saya, orang tua saya. Pagi setelah ngantar sekolah, saya keluar. Jam 7, jam 8 saya nongkrong di kantin untuk ketemu teman-teman, ngobrol, berbagi informasi. Selanjutnya saya masuk, pulang. Dari pulang saya jualan door to door, nggak peduli ada yang nolak, ada yang ini. Malam saya ketemu apen-apen kor, sampai ngobrol, sampai nggak ingat waktu. Mungkin dikatakan saya orang Bandung, orang geblek, orang yang nggak mau dengar nasihat yang baik. Tetapi saya yakin dengan impian saya ini, yang lakukan ini pasti yang terbaik untuk masa depan. Kasih plus. Selanjutnya yang saya lakukan adalah konsistensi pada jadwal harian kerja yang saya lakukan. Saya harus pegang diri saya sendiri. Saya harus menghukum diri saya sendiri. Dengan apa? Karena aktivitas berbeda dengan produktivitas. Saya memilih yang produktivitas. Maka saya harus rela mati-matian di 3 tahun pertama untuk tahun keempat, kelima dan selanjutnya hidup bahagia, menikmati proses tersebut. Makanya kombinasi saya adalah offline online. Mengapa perubahan saya cepat dari hampir punya hutang, Ibu ya, kita sebutin ya, yang gitu. Setiap hari di awal-awal membangun 2010 sampai 2012 itu, mungkin teman-teman nggak menyangka, tapi pekerjaan Mas Kurniaji itu salah satunya. Saya orang-orang yang diburu debt collector. Makanya rumah itu selalu tertutup, nggak pernah terbuka. Saya pergi selalu dari pintu belakang. Tetapi inilah tekad yang saya bukan lari dan tanggung jawab, tetapi dengan proses akhirnya itu kita diskusikan, kita selesaikan dengan baik. Dari offline dan online. Karena waktu itu Facebook sudah mulai bagus. Sepulang dari rumah sampai rumah paling cepat jam 11, paling lambat jam 1, saya langsung online dengan mengelola 30 fanpage. 30 fanpage ya. Dari itulah roda ekonomi bisa berputar, pelan-pelan hutang terlunasi. Jadi mungkin
kalau teman-teman ingin belajar silahkan sekretariat. Itu ilmu kita ada di Pak Bambang, ada di Pak Fajar, Pak Eja. Kita operasikan Mozilla 30 langsung. Itulah yang tanda kutip bisa melunasi utang-utang ributkan di finance itu. Yang menyakitkan utang itu sebenarnya kalau kita sakit. Karena apa? Yang itu bukan utang kita, tetapi karena kita menanggung kepercayaan orang dan menyalahgunakan kepercayaan itu. Tapi itu bukan untuk kita memaklumi, tetapi itulah semangat kita. Dari situ ujian lagi di 2013 di UGM itu rontok jaringan itu Pak, jaringan stokis Purwokerto. Karena saya juga khas dengan downline, duluan downline stokis, karena waktu saya fokus di proses membangun bisnis. Habis saya kompromi dengan istri, Bu, maju atau mundur? Ya, izinkan saya kerja lagi, apapun gajinya, yang penting kita bisa makan. Jujur, hampir pernikahan sampai tahun 2013, yang kita punya hanya TV merek Cina, yang kadang kalau di saya nyala, dan kasur tipis, dan piring 3. Inilah tekad saya. Waktu down, saya selalu bilang sama istri, Bu, beliaulah malaikat kecil kita yang mendorong saya harus melaju. Ya, kata-kata bijak dari beliau aja sampai sekarang tak pakai untuk mitra-mitra. Orang puasa Ramadan pasti lebaran ya. Artinya saya harus kuat sebulan ikut menjalani puasa untuk bisa menikmati yang namanya kupat di hari lebaran. Itulah motivasi yang membuat saya melaju. Akhirnya 2014 saya PM dan kualifikasi, akhirnya bisa mendapatkan reward kembali. Melaju hingga tahun 2016, karena saya waktu itu menguatkan di PM, ini hampir 3 tahun saya. Tetapi dari berkah itu saya gagal, tetapi dari berkah itulah saya justru ditempa untuk siap menjadi leader yang besar. Saya tidak menyesali saya kadang-kadang jatuh bangun, tapi disitulah saya justru makin terbuka bahwa potensi bisnis tadi kalau diperjuangkan dengan cara cerdas bisa menghasilkan dan bisa mengikuti tanda kutip jadi bagus semongko gundang-gunding. 2016 saya Diamond Director, 6 bulan kemudian 2016 Diamond Director, 3 bulan kemudian saya eksekutif, terus 2018 saya Double Diamond. Tepuk tangan untuk beliau. Ibu mau menambahkan? Oke. Bapak Ibu sekalian, kita bisa dengar, kita bisa ikuti bersama perjuangan beliau tadi. Ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, beliau selalu menguatkan dengan keyakinannya tentunya ya. Yakin ini benar, yakin ini baik, maka yang selalu keluar adalah never give up. Yang pertama. Yang kedua, beliau tidak pernah mempunyai rasa dendam meskipun didolimi oleh temannya yang meminjam KTP untuk berhutang. Terus kemudian beliau harus membayarkan hutang dari orang yang meminjam KTP-nya. Artinya rezeki datang dengan senyuman, tidak dengan dendam, iri dengki dan sakit hati. Tepuk tangan untuk beliau. Yang ketiga, kita bisa lihat ya, kalau kita mampu bertahan sampai pada batas bagaimana perputaran dari grup kita ini sudah membesar, maka kalau kita bermain pada investasi jaringan, begitu sudah membesar, maka jaringan tidak bisa ditahan. Dan itu ada dalam keyakinan beliau. Sehingga setelah melampaui dari 2013 naik ke 16, naik lagi
untuk sampai ke double menjadi lebih cepat karena efek multiplikasi dari pertumbuhan jaringan. Tepuk tangan untuk beliau. Ibu, ini yang saya tanya ibu sama adik, boleh ya Dik ya? Dibukalah topinya biar saya tahu. Adik sayang sama ayah? Sayang? Ibu sayang sama ayah? Ya. Bukti bahwasannya NASA bisa dijalankan dalam koridor ini adalah usaha keluarga, bukan pribadi. Betul ya? Adik dan ibu, saya pengen tanyakan dukungan apa? Saya yakin Pak Munir di tengah jalan juga akan dapat. Apa yang sering adik dan ibu berikan untuk Pak? Agar ya, ayo gimana atau gimana? Silakan. Adik atau adik dulu? Gak kuat ya, nangis ya. Ya, saya selalu mengatakan kepada Pak Munir, tetap jangan menyerah. Masih banyak yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Masih banyak yang ingin kita wujudkan. Kasih semangat. Saya selalu mengatakan kepada Pak Munir, jangan menyerah ayah. Tujuan kita masih panjang, masih banyak yang akan kita capai. Kita ingin menghajikan orang tua, ingin ingin teman-teman kita juga semua donen-donen itu tercapai keinginannya, terwujud semua impiannya, menstokiskan teman-teman kita. Makanya saya selalu mensupport kepada Pak Munir, kalau ada pelatihan datang ayah, datang. Ada pelatihan di mana? Selalu tanya saya, gimana Bu? Ya berangkat ya, berangkat. Kalau memang ada pelatihan di sana, karena teman-teman kita juga butuh ilmu, butuh semangat, butuh dorongan dari upline-upline-nya, dari leader-leadernya. Karena saya juga ingin tidak hanya kami yang bisa menikmati, tapi teman-teman semua juga bisa menikmati dan mewujudkan impian-impiannya. Kami ikut bahagia, sangat ikut bahagia, senang kalau mendengar teman-teman itu ada yang bisa terwujud keinginannya, terchecklist satu-satu impiannya. Itu kami sangat bersyukur, ya Allah, terima kasih. Dengan bisnis ini kami semua bisa mewujudkan keinginan kami, mewujudkan keinginan mitra-mitra kami, sahabat-sahabat kami, jaringan-jaringan kami semuanya bisa terwujud, ya Allah. Semoga kami bisa istiqomah berada di jalan ini, selalu tetap konsisten dan tidak menyerah. Dan kepada teman-teman semua, tetap jangan menyerah. Jangan menyerah hanya karena sandungan kecil, hanya karena cemoohan, hinaan dari teman, dari saudara, bahkan dari keluarga sekalipun. Jangan menyerah. Bahkan mungkin dari keluarga terdekat, dari ayah, dari suami atau dari istri, jangan menyerah. Makanya saya selalu ingin berharap kepada teman-teman, kalau istrinya yang berjalan di bisnis NASA, maka sebagai suami harus mendukung, saling mendukung, saling mensupport, maka jalan di bisnis ini akan mudah
Tidak ada yang sulit kalau kita menjalani dengan ikhlas dan saling mendukung suami dan istri. Itu yang sangat diperlukan. Mungkin adik ada menambahkan, ayah dulu aku kok sering ditinggal, gimana yang sering dikabar. Jangan nangis-nangis dong, ayo. Oke. Pak Munir mau menambahkan? Ya mungkin karena beliau adalah saksi pertama saya pas posisi awal membangun, kondisi tidak bisa bergerak, tapi saya merangkak, bahkan gelundung, tetap bisa konsisten. Makanya sangat wajar sekali kalau Mas Abang Rangga ini memang nggak bisa, tapi dari bahasa tubuhnya saya sangat yakin. Sampai saat pun beliau selalu berpesan untuk saya, ya, nggak oleh malam ini ya, nggak secara langsung ya, minggu bulan ini ayah jadwal kemana. Meskipun sebenarnya tanda kutip sebagai anak dia tidak ingin ditinggalkan. Makanya dia kalau ingin ada acara, selalu ingin acara Sabtu Minggu, karena dia selalu hadir di samping ayahnya, menyemangati bahwa ayah bisa. Mungkin jatuh bangun itu dalam membersamai, dia jadi saksi, harus opnam, harus ini. Dia selalu menguatkan berdua, ya. Herbal nasa, ini bisa untuk terapi. Tapi yang terpenting ayah cepat sembuh. Itu ketika ayah melihat impian teman-teman mitra-mitra kita itu bisa terwujud. Saya yakin ayah sanggup. Makanya dari jadwal padat di grup kita yang selalu cerewet beliaunya, ketika saya bulan ini tidak ada kegiatan, itu saya selalu cerewet. Ya, mitra-mitra butuh ayah. Mitra-mitra butuh ayah. Memang di grup yang lebih besar ada, tetapi mitra-mitra FKS butuh ayahnya hadir. Ayah jangan sakit, ayah kuat, ayah bisa. Ayah harus kembali pada impiannya, yaitu target stokis tahun ini 100 stokis, harus bisa ya. Ayah kuat, itu dan selalu disampaikan. Makanya kalau saya baru down ngokro di rumah, mungkin karena capek, mungkin karena suasana full yang ada di sini, istri saya selalu bilang, ya, semangat Downland itulah semangat kita selalu bisa. Impian Downland, poin Downland itulah yang membuat kita harus makin bisa hadir setiap saat. Ayo, aku temani. Itulah yang sering dikatakan istri saya, biar saya selalu bisa hadir. Membuat kurikulum yang padat di FKS, full 1 tahun, bisa selalu stabil untuk kuat, mengayomi, membersamai, bahkan melayani. Kasih bos. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat konsistensinya, dan yang bisa kita petik adalah beliau mempunyai satu perencanaan yang jelas, satu kurikulum pendidikan yang jelas, dan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari yang digelar secara gratis, online maupun offline, maupun konsultasi, bahkan sampai melayani konsultasi personal yang kadang hanya kita nongkrong jaduman bareng, ngopi bersama. Ini wujud dari komitmen beliau. Kasih plus kepada beliau. Yang adik ini saya sebetulnya tahu, pengen ngomong banyak, tapi karena gak kuat juga, jadi saya oke, dukungan untuk ayah. Betul adik ya. Untuk ibu saya juga tahu, karena ini sesuatu yang luar biasa. Di awal saya melihat beliau, dan bukti dari konsistensinya Pak Munir itu ternyata di dalam sebuah perjalanan bisnisnya kita bisa melihat
adanya seorang leader yang hebat karena ada seorang pendamping yang hebat. Kasih Bos. Pak Munir, Bu Munir, ini sesuatu yang menurut saya harus tanyakan. Pak Munir, adakah satu perubahan drastis dari kesejahteraan, dari perasaan, dari kegairahan, ataupun dari rasa kekeluargaan dari tahapan-tahapan dinasa ini sehingga menjadikan Pak Munir bisa sesukses ini sekarang ini? Untuk tahapan-tahapan tersebut, jujur kami mengalami fase-fase yang indah untuk dikenang. Indah karena apa? Perjalanan itulah yang membuat kita itu bahagia. Karena apa? Yang kita lakukan dari awal kita terpuruk hutang, kami bisa memilih bisnis ini dan konsisten menjalankan, masalah-masalah itu selesai. Lanjut, target-target apa yang sudah tergambarkan dalam bisnis ini satu persatu itu mulai terwujud ketika saya pertama kali yang paling bahagia itu tahun 2010 bulan 10 tanggal 10 2010 bulan 10 tahun 2010 itu apa? Saya bisa memiliki motor baru Vega merah hasil 100% NASA. Jadi pada tanggal itulah saya baru bisa naik motor dengan posisi lega. Nggak was-was lagi kalau lihat Pak Polisi. Nggak takut lagi mogok di jalan karena mesinnya macet. Nggak takut lagi bannya bocor karena nggak bisa beli ban luar. Nggak takut lagi kehabisan bensin karena kita sudah bisa jualan lebih cepat. Selanjutnya di 2013 itulah kami mulai bisa kontrak rumah Pak dengan yang lebih layak. Karena dulu saya beli kontrak itu pasti cari yang murah. Cari murah itu pasti. Kalau di komplek perumahan kita itu rumah paling jelek dan paling angker. Karena apa? Gak pernah dikontrak dan saya sanggup dengan istri saya. Dan kabar baiknya yang saya syukuri alhamdulillah ini, istri saya tabah. Gak peduli, mungkin setannya takut karena kita sudah memang bodong Pak ya. Itulah yang membuat saya sampai terenyuh. Maka tekad saya dari hari ke hari saya harus berikan yang terbaik. Dan impian itu saya wujudkan tahun 2015. Saya bisa kontrak rumah yang normal sekali. Ya tanda kutip lumayan Bu ya. Dan saya hadiahi setelah 5 tahun saya serius bisnis NASA. 6 tahun. Itu di bulan Maret 2016 saya berikan mobil meskipun bekas Corolla. Itulah hadiah pernikahan. Kasih Bos. Nah, selanjutnya di tahun 2017 bulan November saya berikan hadiah lagi. Hadiah di mana waktu itu bulan Agustus Bu ya. Hadiah pernikahan. Kalau tadi itu hadiah kita istilahnya menjadi ikrar. Itu sebuah rumah kecil kita digantung. Iya. Di tahun selanjutnya tahun 2018 saya kasih hadiah lagi karena naik mobil tua itu tidak enak. Maka saya bisa permintaan beliaunya saya wujudkan. Kita bisa keluarga bareng-bareng yaitu memiliki mobil baru yaitu mobil Calya. Tahun 2019 karena tahun 2018 dia ingin sekali memiliki sebuah mobil baru lagi karena lihat mitra-mitranya kalau kita datang ke Jogja kekurangan mobil untuk ke Pandan Simo, untuk kantor, untuk jemput ke bandara. Impian beliaunya ingin mobil Expander. Alhamdulillah di bulan 6
pas lebaran sesuai dengan tepat setahun beliau berafirmasi, kita wujudkan hadiah expander. Sekali lagi teman-teman, ini bukan untuk kesombongan, tapi niat kita membeli itu dalam rangka untuk melayani mitra-mitra. Karena kami yang di Jogja, kedatangan teman-teman ke Jogja itu adalah anugerah. Kedatangan teman-teman ke Jogja untuk menimba ilmu dalam rangka semangat merubah nasib. Maka kami yang dituakan, kami yang dianggap sebagai ketua, sebagai dan leader yang di Jogja, kami harus bisa memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya, ketika Ramadan kemarin di masa pandemi, anak saya menginginkan sesuatu yang lebih, bisa punya kamar mandiri, bisa menikmati rumah yang lebih luas dan nyaman. Alhamdulillah tepat di puasa Ramadan kemarin ya, bisa belikan rumah yang saya hadiahkan untuk beliaunya. Inilah hasil buah, bukan instan, tetapi sebuah proses yang harus jalani tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak menyalahkan orang lain. Semua kembali pada diri kita. Saya mulai dengan saya jujur pada istri, pada anak. Bersama kami selalu sering nangis bersama ketika makan, hanya bisa beli satu bungkus nasi angkringan untuk kita makan bertiga. Hari ini semua itu terlampaui karena kebersamaan kami dalam keluarga untuk satu tujuan. Dan ini saya keluarkan kepada teman-teman semuanya, bahwa leader, bahwa kita sukses, jangan melupakan mitra-mitra kita. Terlebih untuk mitra-mitra yang baru gabung, kita harus bisa memberikan pelayanan yang super lebih. Karena disitulah ada energi, ada berkah, ada nikmat, ada bahagia. Ketika bisa mitra-mitra baru itu bisa yakin pada bisnisnya dan bisa menghasilkan untuk kebahagiaan keluarganya. Inilah Pak prosesnya Pak. Maka kekuatan yang saya bangun dengan ini, ya jangan sombong, tetaplah melayani, jangan riak. Ayo bangunlah kedekatan dengan mitra-mitramu. Jangan sampai mitra-mitramu jauh, karena disitulah silaturahim terbangun. Di bisnismu akan langgeng. Ya, pemimpin bukan untuk dihormati, tapi ayah harus lebih, semakin tinggi peringkat ayah harus makin punya tanggung jawab besar untuk bisa mengayomi dan melayani. Inilah yang menurut saya menarik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengikuti, mendengarkan beliau. Ada yang kita perlu catat sebagai hikmah di sini. Yang pertama, catatan saya tadi adalah beliau berjuang dari 2010 membangun jaringan, di 2013 runtuh, dan beliau memutuskan untuk tetap fight, tetap dinasa, dan 2016 menapak satu hasil yang terlihat sebagai portofolio, sebagai satu bukti adalah sepeda motor Vega. Tetapi tahu nggak tahun berikutnya, hujan setahun terhapus oleh kemarau setahun terhapus oleh hujan sehari. Kita lihat tahun 2016 dapat motor, 2017 dapat mobil, 2018 tidak kontrak lagi beli rumah, 2019 beli mobil lagi, 2020 menghadiahkan rumah baru untuk anaknya. Ini buah dari sebuah perjuangan luar biasa sekali. Tiap tahun hadiahnya ada untuk keluarga. Mau apa mau? Mau apa mau banget? Kalau mau katakan yes. Biar yang di luar juga tenang, biar yang di luar sana
juga tahu ini benar-benar kita live ada mitra-mitra yang kumpul di sini. Saya mau menyapa dulu ya, izinkan ada seseorang yang titip salam untuk Pak Munir dari Mbak Hartini SC Kendal, menitipkan salam untuk Pak Munir yang humble, yang ikhlas berbagi ilmu. Ini salah Pak Munir, mau dijawab silakan Mbak Hartini. Selamat malam Mbak Hartini. Pokoknya ayo maju, kita bersama untuk bisa sukses. Oke, begitu Mbak Hartini dari Pak Munir. Mbak Hartini ini adalah seorang leader massa yang latar belakangnya PMI ya. Nanti suatu saat pasti akan berbagi, tapi tadi titip salam menyampaikan beliau adalah Pak Munir orang yang luar biasa, yang humble, membagi ilmu. Oke, Pak Munir, saya ingin sekali Pak Munir memberikan kepada teman-teman ini harapan apa sih sebetulnya yang Pak Munir bisa tetap bertahan, bisa tetap membesarkan grup, melayani grup dengan seikhlas ini dan setulus ini. Kemudian harapan-harapan untuk mitra-mitra NASA yang lain itu apa sehingga kita bisa mencapai sukses bersama. Harapan saya sederhana, teman-teman, dalam proses jalan jangan pernah meninggalkan ada kekuatan lain, yaitu keagungan Tuhan, backing langit. Sedahsyat apapun, secanggih apapun, kita pakai backing apapun, tapi yang berdasar adalah backing langit. Karena saya sudah mengalami fase itu di fase 2010 sampai 13, saya menggunakan backing di luar Tuhan. Artinya saya sholat kadang jarang-jarang, sedekah nggak pernah. Mungkin saya mengandalkan kekuatan Google, SEO segala macam. Ternyata itu tidak ada apa-apanya. Hanya dengan satu kesempatan hilang segalanya. Dari penghasilan saya 15 juta menjadi 0. Terus saya bangun dengan kedekatan dengan backing langit. Dimulai dengan langkah kecil yang saya lakukan, yaitu apa? Melatih disiplin kita itu menjadi rendah hati dan peduli pada sesama. Karena di sana itu berkah nyata untuk kita semuanya. Dimulai dari apa? Saya lakukan cuma sederhana, yaitu setiap ada transaksi, saya hari ini dapat untung 10.000, langsung saya pisahkan 10.000 itu, dan saya belum bisa menggunakan kalau yang 1.000 itu belum saya sedekahkan. Oke, tepuk tangan. Nah, dari sini teman-teman, senyata-nyatanya saya mendapatkan keberkahan, yaitu apa? Kemudahan-kemudahan, dan hati saya, pikiran saya itu makin terbuka. Kemudahan saya dibukakan, mudah menemukan mitra-mitra saya makin hari bukan makin sombong, tanda kutip ya, tetapi dengan dorongan istri, keluarga makin harmonis, makin menyatu. Yang ini kita jalankan, mitra-mitra kita pelari ilmu itu, dan sungguh-sungguh nyata. Maka pesan teman-teman saya, jangan pernah pelit. Hak kaum duafa itu disegerakan, nggak usah nunggu infak bulan zakat bulan Ramadan. Yang saya lakukan setelah ini, bagaimana saya menggunakan 100% kekuatan backing langit ini di luar kita skill up ilmu-ilmu bisnis, yaitu di akhir bulan ya, dari hasil yang bersih ini saya total lagi, saya ambil 10% lagi. Saya ambil 20% lagi untuk kebahagiaan orang tua dan saudara-saudara. Saksinya ada ibu mertua, kakak. Alhamdulillah sampai saat ini bisa kita bantu ekonomi. Makanya ketika kita malu dan menggandang itu nyata. Karena apa? Harta yang kita nikmati, berkah yang kita nikmati adem. Akhirnya mitra-mitra itu mudah kita bantu.
Harapannya teman-teman, ayo. Leader Core Anda sudah memberikan tauladan dari Bapak Agung ke Pak Ali, Pak Ardi, Pak Sindu, akhirnya ke saya. Silahkan dijalankan. Konsep sederhana ini, saya dulu pakai garpen rantai sewu, Pak. Saya lalu menikmati saya rantai sewu. Ketika saya tidak berani 10% berarti rantai sewu. Berarti pindah bos mir. Wiki memang impianmu nggak layak di orang kaya. Gara-gara cuma 1.000, 10.000 aja takut miskin, takut sedekah. Itu yang saya tanam tadi sendiri. Ketika itu terjadi, alhamdulillah. Yang terjadi sampai jamiat, alhamdulillah Bu. Sekali lagi bukan riak, bukan sombong. Ketika kita sudah terbiasa mengalokasikan 10% dari setiap transaksi, ketika kita punya penghasilan besar, alhamdulillah hari ini sampai saat ini di karunia Allah, Rabbis Nasa, kita bisa kecukupan. Kita tidak merasa berat untuk mensedekahkan senilai itu dari penghasilan itu setiap bulan. Oke, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini memang penting bagi kita untuk memahami yang namanya rezeki itu hadir kepada siapapun yang memang siap untuk menerimanya. Dan sebetulnya rezeki itu sudah ada dari Allah, dari Tuhan untuk kita. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri kita untuk menerima rezeki barokah yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita diajarkan untuk tidak pelit berbagi, kita diajarkan untuk mau saling berbagi. Karena rezeki ini juga titipan Allah, titipan Tuhan kepada kita. Dan dengan jalan menjemput rezeki, maka ternyata Pak Munir dan keluarga mendapatkan satu bukti rezeki yang dihantar rutin datang ke keluarga beliau. Demikian yang luar biasa sekali yang bisa saya sampaikan, inti dari apa yang beliau alami dan beliau rasakan, beliau menjalankan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, luar biasa sekali pada sore hari ini, luar biasa sekali pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan itu semua tanggung jawab kita untuk kita mau berbagi ilmu, mau berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang lain. Setuju? Luar biasa sekali. Kasih aplaus kepada keluarga Bapak Munir Hadi Murtana. Dan tidak lain tidak bukan, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga keceriaan bersama kami, walaupun kami semua dihajar dengan tangisan rasa haru. Semoga tangisan ini suci murni adanya sebagai dorongan wujud tanggung jawab kita semua. Betul ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, kita sambut dengan bertepukan meriah dan berdiri Bapak Munir Hadi Murtana beserta keluarga. Dan jangan lupa untuk minggu depan berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Permasalahan 100 juta. Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa yang pilih Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Tuhan, kami semuanya. Oke Bapak Ibu, kita permasalahan 100 juta. Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Anda berani mengejarnya?